sedunia GPS, ya kan? Gelar perkara seni dengan salah satu senior saya, orang yang cukup saya hormati, Mas A.R. Sudarto, lukis abstrak konsisten sampai hari ini. Bayangkan 70 tahun masih gagah kayak gini, saya kira ini postur-postur militer atau orang-orang yang disiplin ya. Seniman itu harus disiplin. Disiplin. Oke. Disiplin Mas, sehat, ya. Artinya kalau lihat dari postur, lihat dari karya, memang Anda disiplin menurut saya. Seberapa penting disiplin itu diperlukan atau bagi seorang seniman? Ya, Mas Wil, terima kasih. Melukis buat saya adalah sebuah pilihan, sehingga sejak dari awal, karena ini merupakan pilihan, saya memang harus konsisten bertanggung jawab apa yang bisa saya lakukan dengan karya ini. Sejujurnya tidak memikir usia, tetapi saya mempergunakan satu disiplin, semangat, dan tetap harus kreatif. Itu yang harus ya, jadi itu memang harus yang harus saya. Ya, ide-ide yang Mas kelola selama ini atau sepanjang berkarir itu banyak dari mana? Ya, relatif karena saya bersentuhan dengan lingkungan, bersentuhan dengan media, bersentuhan dengan alam sekitar. Ya. Maka alam menggurui saya, jadi alam menjadi guru saya untuk bisa berkreatif apapun bentuknya, ya, yang bisa saya tangkap, yang bisa saya serap, ya, dan itu saya visualkan di atas kanvas. Iya, artinya karena selain melukis, Anda juga sempat aktif ya di satu Ya, betul. bidang dan bersentuhan dengan alam ya. Betul. Apakah hanya fisik atau juga tentu kan tidak hanya fisik tentang alam, tapi bagaimana pengalaman Anda dengan begitu banyak bersentuhan dengan alam, bagaimana Anda menangkap energi di alam membawa ke dalam karya? Ya, jadi memang salah satu adalah memang kita memang harus mencintai alam, sehingga alam itu tidak akan berbalik kepada kita untuk mencintai kita, dan kita lestarikan alam sehingga alam juga melestarikan kita. Intinya itu sama. Memang dalam menciptakan karya-karya yang bersentuhan dengan alam khususnya itu memang saya perlu banyak perenungan, banyak studi, banyak eksplorasi, banyak juga berguru pada teman-teman yang lebih senior saya untuk mendapatkan masukan-masukan. Dan di samping itu juga saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan kritikan yang membangun tentunya ya. Kira-kira gitu ya, artinya terbuka ya, terbuka, open mind. Oke. Memilih abstrak sebagai pilihan dari awal atau bagaimana? Ya, jadi abstrak itu memang sejak awal, sejak saya lulus dari sekolah seni rupa, saya memang memilih abstrak sebagai jalur saya. Karena melalui abstrak buat saya adalah satu tantangan yang memang luar biasa. Artinya orang harus merenung, orang harus mencari ide, orang harus mendapatkan satu karya yang memang sudah terkristalkan dari pemikiran itu. Apapun gagasannya ya. Itu memang. Siapa yang paling menjadi inspirasi Anda atau dan juga orang terdekat yang paling mendukung atau menyaksikan proses ini semua? Ya, yang pertama memang keluarga ya. Keluarga terutama istri saya mendukung sekali, walaupun memang anak-anak tidak ada yang menuruni seni rupa. Namun saya tetap berguri walaupun tidak pernah ketemu sama beliau-beliau yang saya anggap senior seperti Pak Adi Pirus, kemudian Pak Sandali, kemudian Pak Sunaryo, kemudian yang tiga Pak Bagong. Itu karya-karya mereka memang sangat mempengaruhi saya, sangat mempengaruhi saya. Jadi jujur saja, bukan saya meniru, tapi pengaruh dari karya-karya mereka itu sangat mempengaruhi karya-karya saya. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Menurut saya sah-sah saja. Karena hidup ini selalu saling mempengaruhi. Ya, saya sah-sah saja buat saya. Apapun komentar dari para pemirsa, saya tidak akan ambil pusing karena saya tetap harus berkat. Oke, saya sering lihat tema gunungan juga digarap oleh Mas. Ya, betul. Di mata Mas Sudarto, gunungan bicara apa? Ya, gunungan menurut saya dalam filosofi Jawa adalah sebuah awal dan akhir dari sebuah proses. Jadi
kalau orang membuka satu pagelaran wayang itu selalu akan diawali dengan gunungan, ya. Gunungan dan nanti akan ditutup dengan gunungan. Jadi gunungan menurut saya adalah suatu awal proses dari sebuah perjalanan cerita hidup dan nanti akan diakhiri dengan sebuah gunungan. Dan gunungan menurut saya filosofinya adalah seperti teori Maslow yang saya pernah dapatkan. Semakin berisi, semakin banyak kita akan meruncing. Ya, dan di bawah ya? Tidak di bawah ya. Jadi tetap akan menemukan satu titik di mana inilah sejatinya esensi kehidupan, esensi berkarya. Pendapat Anda dengan perkembangan seni lukis khususnya abstrak hari ini? Ya, saya melihat perkembangan generasi muda tentunya sangat potensial. Dan saya merasa mereka punya potensi atau mereka punya karya-karya yang jauh lebih baik daripada kita sinar-sinarnya, jujur aja. Banyak perkembangan karena dengan media sosial mereka bisa berguru tanpa guru, ya bisa belajar tanpa guru dan melalui banyak tools juga sekarang. Banyak tools juga. Ya. Jadi sekarang sudah tidak bisa textbook taking. Tidak bisa textbook taking. Kalau apa yang Anda amati kondisi ekosistem seni rupa di Jakarta hari ini? Ya, sejujurnya aja karena saya sudah hampir 40 tahun di Jakarta. Sejujurnya melihat perkembangan Jakarta tidak akhir-akhir ini tapi sudah sekian tahun yang lalu itu memang dalam tanda petik tenggelam. Tidak kelihatan, tidak ada. Hanya beberapa saja. Ada beberapa saja yang bisa. Padahal potensi luar biasa ya. Potensi luar biasa. Karena disinilah saya yakin para pendatang seniman-seniman yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, untuk berkarya di sini luar biasa. Hanya memang perlu wadah atau perlu satu sistem, seperti yang Anda ceritakan akan menciptakan satu sistem, ekosistem di mana semua seniman ini bisa saling ketemu. Di mata Mas Sudarto, kendalanya selama ini apa? Kendalanya yang saya lihat adalah kejujuran. Yang saya lihat jujurnya saja adalah mereka egois. Egois, keren. Egois. Saya setuju, egois itu setuju. Tapi egois perlu di dalam berkarya. Ya. Kalau berkarya Anda boleh egois. Setuju, saya setuju. Itu yang saya ingin terapkan. Kalau Anda berkarya, setuju saya egois. Tetapi kalau Anda berkomunikasi, bersosialisasi, Anda harus menutup egoisme. Open minded ya. Open minded ya. Tangan terbuka ya. Betul. Inklusif ya. Betul. Itu yang harus. Oke. Harapan ke depan karena ini ya, Anda 70 malah kelihatan lebih segar daripada kita yang masih jauh. Harapan Anda ke depan seberapa optimis ini bisa keren? Harapan ke depan adalah karena teman-teman atau saya sudah mengambil seni rupa atau seni lukis sebagai pilihan, maka satu bertanggung jawab dengan karya Anda, disiplin dengan karya Anda, dan tetap Anda harus berkomunikasi dengan lingkungan Anda atau dengan komunitas Anda. Itu yang harus dilakukan. Mas Darto, terima kasih. Saya menghormati Anda. Keren. Terima kasih sekali. Anda juga keren. Semuanya keren. Oke teman-teman, thank you. Sampai rute selanjutnya. Rute selanjutnya. Nikmati dulu.